Oke teman-teman, ini langsung kita lanjut dari video sebelumnya, yaitu apa nih? Yaitu kita membaca hasil data dyno setelah dipotting dan diperbesar, diganti throttle body-nya sekaligus injektornya untuk mengimbangi besarnya throttle body. Lanjut, ini sudah saya siapkan gambar karburator. Kenapa saya malah menjelaskan karburator sedangkan injeksinya tidak? Injeksi mudah dijelaskan teman-teman karena tidak perlu gambaran. Untuk yang pertama saya akan menjelaskan yang injeksi dulu teman-teman. Nah, ya biar lebih menarik saya bukakan gambar throttle body. Nah, throttle body. Nah, biar lebih mudah. Yap, seperti ini. Ada yang gambarnya sekaligus sama intake. Throttle body. Nah, saya rasa ini sudah cukup. Yap, ini. Saya bukakan di open images new tab. Nah, besar dulu. Nah, agak blur, tapi sudah sangat blur. Oke, lanjut. Aduh. Nah, ini sederhananya. Semoga dapat terbaca. Nggak jelas. Ini throttle untuk injeksi, cara kerja sistem injeksi. Ini throttle body, ini injektor. Throttle body berfungsi untuk memasukkan udara sekaligus memberikan data ECU, data banyaknya udara yang masuk ke ECU. Banyaknya udara masuk ini diambil dari besarnya bukaan klep yang ada di throttle body, atau istilahnya skep apa ya? Skep kupu-kupu, skep kupu-kupu. Ya pokoknya valve di throttle body. Nah, terus bahan bakarnya di mana? Di injektor. Injektor ini menyemprotkan sekaligus mengabutkan, teman-teman. Jadi, ketika udara masuk ke sini, kemudian injektor menyemprotkan bahan bakar, itu bahan bakar keluar sudah menjadi kabut. Nah, seperti itu. Sudah tercampur dengan udara, ya sudah pasti. Kemudian tersedot di dalam piston. Di dalam piston, sebelum masuk ke dalam piston, udara sudah menabrak di klep. Udara menabrak klep, terjadi turbulensi. Nah, udara semakin tercampur, baru masuk ke ruang bakar. Sebelum terbakar, seperti itu. Nah, kemudian bekerjalah piston ini bagaimana mestinya. Seperti itu. Itu cara kerja mesin injeksi. Itu artinya campuran bahan bakar sudah tercampur, pengkabutan bahan bakar sudah terpenuhi, bahan bakar sampai di dalam piston sudah tercapai. Nah, kemudian pembakaran bisa sempurna. Apakah kecepatan udara mempengaruhi pengkabutan? Tidak. Apakah kecepatan udara mempengaruhi pencampuran bahan bakar? Iya. Seperti itu. Ketika kecepatan udara atau flow speed yang dari throttle body, kemudian intake, kemudian di klep masuk ke ruang bakar ini tidak cepat, itu pencampuran bahan bakar kurang maksimal. Nah, kecepatan
aliran udara itu dipengaruhi dari volume aliran ini. Atau istilahnya ketika kita porting itu memperbesar itu kan volumenya makin besar. Semakin besar volume dari throttle body ke intake akan mengurangi kecepatan udara atau air flow speed, yang berpengaruh dengan pencampuran bahan bakar. Seperti itu. Bukan pengkabutan. Oke, seperti itu. Semoga bisa dipahami ya teman-teman. Dan ketika mesin injeksi flow speed-nya turun, ini masih tetap tercampur karena ada benturan di klep, kemudian turbulensi di dalam ruang bakar. Seperti itu. Walaupun tidak semaksimal ketika flow speed-nya lebih besar. Bagaimana kita mendapatkan flow speed lebih besar? 1. RPM lebih tinggi. 2. Ada force induction atau misal turbocharger atau supercharger. Nah, seperti itu. Nge-lag. Ya, seperti itu. Makanya ketika volume mendekati ruang bakar ini kita perbesar, itu tidak berpengaruh dengan pengkabutan. Ya seperti itu ya teman-teman cara kerjanya. Kemudian kita beralih ke cara kerja sistem karburator. Nah, di karburator ini beda, teman-teman. Bahan bakar tidak disemprotkan, jadi tidak mengkabut. Ini udara masuk dari sebelah kiri, main air ini. Udara masuk, ada celah yang ke sini, ada udara masuk yang ke celah sini. Saya kurang paham ini aliran apa, lubang-lubang apa. Yang jelas udara masuk ke sini, yang membuat bahan bakar ke sini naik, kemudian udara mendorong bahan bakar ikut naik. Nah, ketika bahan bakar naik ke sini, itu harusnya berbentuk tetesan. Tetapi karena kecepatan udara dari sini dan jarum ini yang membuat udara turbulensi di daerah sini, atau istilahnya apa, tabrakan, terpecahnya udara di sini, sehingga molekul udara itu menabrak bahan bakar yang berupa cairan. Molekul gas menabrak cairan, akhirnya karena tekanan gasnya lebih besar dari kepadatan cairan, maka kepadatan cairan itu memecah menjadi serpian, atau lebih tepatnya menjadi berkabut. Nah, seperti itu. Itu terjadinya pengkabutan di throttle body. Nah, kok throttle body? Pengkabutan di karburator. Seperti itu. Nah, ketika flow speed di sini, flow speed di intake di kelanjutan sini, di intake tidak memenuhi syarat atau terlalu rendah flow speednya, maka udara yang masuk di sini kecepatan udaranya tidak mampu untuk memecah cairan bahan bakar yang ada di sini. Makanya ketika terlalu besar throttle body karburator sekaligus
portingnya terlalu besar, itu bakalan ngempos kalau di mesin karburator atau sistem karburasi. Karena apa? Aliran udaranya nggak mampu untuk memecah bahan bakar, sehingga pengkabutan tidak bekerja, pencampuran bahan bakar dan udara makin tidak ada karena tidak adanya kabut bahan bakar yang bertabrakan dengan udara atau berputar bersama udara, seperti itu. Itu penyebabnya. Itu alasan saya dan pemikiran saya. Makanya saya berani. Semoga mudah dipahami ya teman-teman, ini cara kerja di karburator ini. Seperti itu. Intinya, kalau lebih mudahnya, karburator itu pengkabutannya masih berpengaruh dengan kecepatan udara. Sedangkan injeksi itu pengkabutannya sudah independen, karena dengan injektor itu sendiri bahan bakar tersemprotkan sudah menjadi kabut. Nah, seperti itu teman-teman. Semoga bisa dipahami. Itulah kenapa saya berani memperbesar porting intake dan memperbesar ukuran throttle body sebesar itu, atau ukuran 30 mm dengan mesin standar, kapasitas mesin standar, diameter piston standar, klep standar, noken juga standar. Oke, seperti itu. Ya, begitu saja teman-teman. Semoga bermanfaat dan menambah ilmu pengetahuan. Ini saya bermaksud untuk berbagi pemikiran atau berbagi teori alasan saya memperbesar throttle body sebesar itu dan porting sebesar itu. Oke, dan memportingnya pun saya tidak semua saya perbesar ya teman-teman. Sebentar, saya buatkan gambar dulu. Nah, portingnya itu saya itu gini teman-teman. Kan bentuknya gini ya portingannya. Sorry, karena gak jelas. Nah, ini tuh saya tidak memperbesar segini. Bentar. Enggak terus memperbesar sebesar ini. Enggak seperti itu teman-teman. Nah, saya memportingnya itu segini. Yang bagian sini saya haluskan. Yang bagian sini saya haluskan aja. Yang bagian sini juga. Kemudian yang bagian sini ini saya sesuaikan dengan diameter throttle body. Jadi gini. Nah, seperti ini teman-teman. Maka bentuknya menjadi, bentar, tak hapusnya dulu. Bentuknya akan menjadi seperti ini intake saya itu. Nah, itulah sebabnya ketika masuk ke sini flow speed-nya masih tercapai atau masih dapat seperti itu, walaupun tidak sekencang ketika yang depan ini kecil. Istilahnya velocity sebelum intake dan setelah throttle body. Seperti itulah konsepnya teman-teman. Jadi saya juga berpikir bahwa malah bisa untuk memadatkan udara teman-teman. Di sini, ketika throttle body di sini besar, udara yang masuk banyak. Nah, di kondisi sini mau nggak mau kan udara dan bahan bakar sudah memadat. Ketika udara sudah memadat dan masuk ke ruang bakar, maka campuran udara yang masuk ke ruang bakar itu semakin banyak, walaupun tidak sebanyak kalau kita bore up. Seperti itu. Itulah kenapa power yang ada di mesin saya tidak ngempos dan tidak ngedrop. Ya, semoga bisa dipahami.
Dan semoga penjelasan saya ini jelas, karena saya menjelaskan seperti ini dengan bayang-bayang atau bayangan gambaran yang ada di pikiran saya. Saya sampaikan melalui gambar seperti itu. Terima kasih sudah menonton. Saya tutup biar nggak kelamaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga menjawab pertanyaan yang kemarin. Bagus itu teman-teman. Komentarnya itu uh, mengajak kita berdiskusi dan berbagi ilmu. Seperti itu. Terima kasih buat yang berkomen seperti kemarin.